Thank you so much. And I would like to take this opportunity again to invite our two distinguished speakers on stage for our opportunity to have questions from their distinguished career in the knowledge that they kindly shared today. So, yeah, thank you so much for coming. So, yes, we are talking about peace, but we're here to take some bullets too. So, if anyone wants to take the opportunity here, I would like to invite the questions and your comments. Anyone would like to start? No. So can I ask you about the critical question you mentioned about the critical episode you mentioned about especially the political contestation and who gets the credit of this Aceh piece, right? So you mean between SBY and JK? JK, and also maybe others too, because we only see, but I'm sure, the politics doesn't end until the time of the peace, but actually after that as well, because this also leads to a legitimacy over their next career as well. So when you're following the totality of the politics, how did you see this Aceh piece being brought to the next political career that they have pursued? Because I'm sure, like, for example, in the presidential election in 2009, for example, after the peace. Yeah. Of course, this will be an asset. 2006. No. The presidential election. Oh, presidential. Yeah, Okay. yeah. So this carries within the Indonesian context as well, as not just about the peace, but it's a political legacy as well. So sometimes this could be, destabilized. The narrative can be destabilized due to this politicization. But it didn't go too bad, in a way. Because if I see things in Philippines, for example, in other places, it could go really bad. But in a way, I know there was a contest, but there were also the balance between the contest and consensus. Yeah. Can I ask you for a little bit of elaboration Sure. on how this was carried out Yes. in the politics within Indonesian Thank you very much. Very smart question. I think when the MOU is still going on, JK is stolen the stage instead of SBY. Why? Because he's the man in charge. He's the one who can prove to the people that without him the MOU will never happen, and so on and so forth. But I think at that time SBY position is like in the corner, because I remember when I interviewed SBY at the end of the period of the SBY JK, I think it's 2009. Yeah, 2009. I asked Pa SBY about do you agree with the MOU in Helsinki or not? Because every time we talk about JK will strengthen his position by saying that this is my my things. And then Pak SBY said that, oh, without me, there's no such a MOU. Because even though it was signed by Pak Hamid Awaludin, they talked to me, and I supported that. So SBY take the advantage because he doesn't want to be cornered by Pak JK. But after that, we know that the tension between Pak JK and SBY is still going on. And Pak SBY trying very hard to prove and to strengthen his position. And what's the result? The result is in the second term, he didn't pick Pak JK as a candidate for vice president, and he takes Pak Budiono, someone who's very smart, he knows what to do,
but he's not coming from the political party. He's just working. He has no ambition. So in the second term, SBY and Pak Budiono. I think that's a bit not SBY. JK feel not very good in that position. So JK was kicking out during the second term. And then after that, Pak JK tried to reach again the political party by approaching Pak Jokowi. So there is the dynamic here among them. There's a dynamic. And what about the GAM as a political party? Yeah, like I mentioned before, GAM cannot prove that they are succeed as a political party. They spread out. They conflicts between and amongst them. The candidate that they supported is not candidate as in the local pemilu lokal, and so on and so forth. So the implication of the MOU in Helsinki happened in the local atmosphere and also in the national. I hope that's answering your question. And how about the consensus? So yes, there is a contestation, right? But I think there is also acknowledgement that it was a teamwork. Mm-hmm. It was a collective effort, not just In zero sum. In the Indonesian side. Yes, Indonesian side. Do you see that acknowledgement among the whole of government? So it's not just about the president, the vice president, but also all the institutions, the military, and the police, and do you see there is a recognition of a collective? They cannot refuse the result of the Helsinki. That's the answer. They cannot refuse. Yeah. Maybe they have their own agenda, but they have to hide it away, not to put it in the surface. So you see that. Yes. No, Yeah. you cannot deviate. Exactly. The consensus that you cannot deviate. Exactly. Okay. That's I think Pak Murizal can answer the question, because long after the MOU Helsinki, the conflict is still there. It become in Indonesia we call it api dalam sekam. So what you call it in bahasa English, api dalam sekam. The hidden conflicts potentials. Hidden conflict potentials. So I just talked to Pak Murizal Hamzah. Is it any possibility that Aceh will come back to the before MOU? He said very firmly, it is. Yeah. That's it. Yeah. Thank you very much. And yes, so we have many hands. So yeah, 1, 2, and 3. Yes. Thank you. This is like actor mapping who resist to the peace talk, peace initiative. Saya ganti bahasa Indonesia. Jadi saya pengalaman di konflik Ambon. Ya. Dari mapping peta aktor itu ada pihak-pihak yang berkepentingan untuk melanjutkan perang. Ya, konfliknya dipertahankan karena dia economically dia ada manfaat. Ya. Itu bisa dari atas sampai ke bawah. Ya. Saya tanya, ini seperti ini ada nggak di Aceh? Dua-duanya yang karena lapangan detail beliau tahu. Dari lapangan itu. Ya. Tapi yang atas-atas, Iya. Arif yang jawab. Saya jawab dulu sedikit kali ya. Ya. Baru Rizal teruskan ya. Saya kira mereka yang mengambil manfaat atas konflik Aceh itu akan selalu ada. Pergi ke Aceh dengan M16 dan kembali dengan 16M. Saya kira itu sebuah istilah yang sangat umum dan sering kita dengar, kita nggak usah sembunyiin gitu. M16 is a gun and then come back with 16 million rupiah. It has happened in Aceh, it has happened in Ambon, it has happened in East Timor. Jadi kemungkinan itu selalu ada, Pak. Nah, yang lain saya kira di tingkat lokal,
kekecewaan pada perundingan damai karena tidak bisa secara langsung membuat mereka sejahtera. Saya kira itu problem serius sekali. Itu problem serius sekali. Dan sosialisasinya saya kira juga memang tidak gampang, bahwa perundingan damai itu tidak otomatis membuat mereka sejahtera. And it is happen. Gitu. Dan saya kira yang terakhir adalah partai politik yang dibangun oleh GAM, tokoh-tokoh politik yang dengan sangat memohon maaf, yang dipilih lewat cara-cara yang demokratis, tidak menjamin itu semua. Saya kira kita bisa bicara lebih lanjut tentang govern di dalam pemerintahan Aceh yang dipimpin oleh orang-orang GAM. Masih jauh sekali kalau kita bicara govern. Itu, Pak. Saya ingat Pak, ketika DOM dicabut hari Jumat 7 Agustus 1998, itu masyarakat nggak minta merdeka, tidak ada kata merdeka Pak. Dia minta pertama kompensasi, karena keluarganya pendidikan, itu hal yang wajar. Nggak ada ini. Tapi kemudian telat pemerintah. Indonesia kan selalu telat pemerintah ini. Jadi begitu telat, nggak masuk lagi, habis. Masuk, kena dia itu. Jadi itu menyebabkan ada kata teriakan mereka. Kalau saya baca ada 9 tuntutan dari masyarakat ketika DOM dicabut, tidak ada kata mereka. Sosial, pendidikan, semua arah yang wajar. Tapi kemudian telat. Telat berpikir. Kemarin 4 pulau itu Pak, kalau Prabowo telat ngomong, karena kan masuk tuh. Ramai itu bukan karena Aceh, karena sentimennya anti Jokowi itu masuk ke Bobi untuk menyerang Jokowi. Masuk, jadi ramai di buzzer itu. Ini bukan karena bela Aceh orang buzzer di Indonesia ini. Dia ambil sentimen. Dan sebenarnya 4 pulau tersebut Mbak, itu sudah ada 92, Aceh sudah ada dokumennya. Bahwa sudah selesai, tapi kan cek di setiap kementerian itu arsip dokumen itu paling kacau di Indonesia. Nggak ada Pak. Itu pelajaran, karena Indonesia ini nggak menghargai sejarah, nggak menghargai dokumen. Padahal kalau ada udah Pak, saya buat kronologinya, itu 1922 itu ribut. Damai antara gubernur Aceh sama gubernur ini disaksikan oleh Rudi, selesai. Kemudian setelah sepadan kita lepas, Pak SBY itu dia tata semua pulau di Indonesia. Nah, sini mulainya Pak 2008. Jadi salah data, salah insert data di komputer akhirnya 4 pulau yang sudah masuk ke Aceh emang milik Aceh sejak zaman Raja Skandar Muda sampai ini, kemudian masuk ke Sumatera Utara. Aceh 2009 protes, tapi nggak dengar Jakarta. 2012 Aceh protes lagi, nggak dengar. Kami udah lapor ke PBB. Tapi Aceh tetap bangun infrastruktur Pak. Bangun musala, bangun dermaga dan lain Pak. Ribut. 2022 Tito ke Aceh, Menteri Dalam Negeri, pelantikan Ahmad Marzuki Pak. Dia ngomong, ini 4 pulau ini tabasan lagi, orang Aceh nggak ribut. Kenapa tiba-tiba sekarang ribut? Itu ributnya Pak, saya buat kronologinya. Itu kan tiap dalam negeri kan buat kodifikasi wilayah. Tiap setahun sekali, 2 tahun sekali. Kalau ada perubahan, bikin kode, diupdate. Ada pulau yang hilang. Karena laut. Berarti ini pulau hilang. Kan ada 3 kriteria pulau. Kalau pulau itu hilang karena pasang, berarti ini bukan pulau. Ada 2002 ini keluar lagi tiap tahun kodifikasi keluar. Tapi 2025 keluar itu pada bulan April. Sudah disahkan. Itu hal lazim di Menteri Dalam Negeri. April, tenang. Kemudian Mei Pak, saya ikuti di media, monitoring. Ribut yang memberitakan utama media online lokal di Aceh yang nggak betul terkenal. Itu jadi antara April sampai 16 Mei itu sepi Pak. Begitu di media online ditangkap sama media yang agak besar sedikit, heboh Pak. Kalau kemudian Pak Prabowo, ribut lagi apa? Itu nantang orang masyarakat Aceh, gubernur aja ke Petum. Itu mungkin marah orang Aceh lagi Pak. Ini sama kayak kemudian Bupati-Pati Pak. Itu kan menantang masyarakat. Jadi sejarah itu selalu berulang Pak. Nggak ada hal baru di dunia ini Pak. Hal yang sama terus terulang dengan versi yang lain. Nah, hal itulah yang menyebabkan masalah muncul di Aceh akan terus terulang lagi. Apakah ini bisa terjadi lagi? Boleh jadi Pak. Kita nih suami istri satu rumah, tapi istri nggak merasa lagi satu rumah dengan ini Pak. Jadi mindsetnya nggak mungkin. Pak. Itu masih Pak. Saya pernah ditendang lagi Pak. Kalau dulu lihat TNI Pak, pembunuh Pak. Pembunuh tuh. Lihat baju hijau Pak. Saya ditendang habis ngarta wartawan The Egg dari Australia ke Medan. Pulangnya saya ditendang sama TNI. Karena dibelokkan, TNI lagi sama masyarakat. Dipanggil ya, saya datang. Kamu wartawan? Iya. Kemudian pasti, jadi role saya tuh dibuka panjang tuh. Hangus semuanya.
Nggak ada di dokumen saya ditendang Pak. Jadi cara ditendang tuh ada ilmunya Pak. Yang kita proper lemas terus Pak. Jadi nggak ditendang lagi. Kemudian pernah ditangkap oleh gam Pak. Saya seumur hidup belum pernah Pak. Jadi kalau tangan kita di borgol Pak, jangan bergerak Pak. Makin bergerak. Bapak kan belum pernah di borgol tangan kan, belum pernah masuk KPK udah berarti. Itu makin bergerak, makin ketat Pak. Satu, yang kedua jangan melawan Pak. Kalau di rumah kita ada maling, pocopet, kita kasih duit. Dia butuh duit, nggak butuh nyawa kita. Ikut kasih aja Pak. Saya malam itu hari Jumat, Jumat malam kerja di Arum, pulang saya ke Gampong, saya ditangkap sama gam karena di depan ada kontrak senjata. Saya tahu ini gam nih, insting Pak sebagai orang Aceh, wartawan tahu saya nih ditangkap. Ya, saya nggak melawan. Jadi pesannya Pak, kalau Anda dirampok atau di mana jangan melawan. Dia butuh HP, butuh dompet, kasih aja. Nggak usah pertahankan lah HP kita tuh, kasih aja ke dia. Kalau dia melawan dia panik Pak. Saya udah hafal sekali. Setelah dapat pelajaran ini saya baru dapat ilmu di UI. Ada yang buat sama dulu lupa orang Rusia. Jadi saya duluan dapat pengalaman, baru dapat ilmunya Pak. Jadi bagaimana Aceh ke depan? Ya harus bangun Pak. Ini belum selesai loh Aceh. Damai betul bagi Jaki Manaf. Jaki Manaf itu gubernur terkaya nomor 5 di Indonesia. Bagi dia kaya. Dan dia tuh harus banyak duit Pak. Karena dia harus kasih duit ke masyarakat. Budaya masyarakat Aceh kalau datang bertamu ke rumah saya, pulangnya saya kasih duit. Bulan Lebaran, masyarakat antri Pak. Tidak ada gubernur di Indonesia lain yang masyarakatnya ke kantor, ke pendopo minta uang. Coba cek, ada nggak? Nggak ada Pak. Jadi gubernur itu harus sediakan duit kalau bulan puasa stres. Tadi mana tadi yang saya dapat? Oh kemarin ya. Jadi kalau udah bulan puasa, udah Lebaran, udah stres tuh minta uang. Dan itu hal bagi masyarakat memang diberikan haknya kami. Jadi terus akan terjadi ya. Jadi saya kaitannya sangat serius sekali dan harus tindak lanjut lagi Pak. Dan tidak mindset faktor ekonomi supaya diberikan pada masyarakat Pak. Jadi anggaplah orang Aceh sama orang Papua ini harus dimanja sedikit Pak. Kami lain Pak. Dapat dana otsus kami bukan kebaikannya pusat. Aceh dapat dana otsus itu darah Pak. Sama dia saya bilang. Meninggal orang Aceh. Berapa banyak meninggal? Di Papua demikian juga. Jadi 2 daerah khusus Pak. Kalau Jogja sampai kiamat mungkin lah. Gubernur tetap orang dia aja Pak. Tidak ada pilkada di Jogja. Pilkada gubernur nggak ada di Jogja. Di Aceh sama Papua Arab maklum Pak. Jadi harus usahakan terus. Kami jadi anak ya khusus lah. Karena kami kan harus ya telat anak perang karena pendidikan rendah. Jadi kegiatan ini harus sampai resume dari kegiatan ini Pak harus sampai ke Pak Prabowo Pak. Pak Prabowo ke pemerintah di Aceh harus sampai. Bahwa Aceh ini belum damai. Damai itu bagi yang punya duit, yang sudah ada rumah Innova, yang sudah punya rumah bagus. Tapi bagi masyarakat belum dapat. Dan orang yang cepat kaya Pak. Cepat, mau cepat. Jadi nggak udah lama 20 tahun. Apalagi kita nih. Kok belum nggak berubah? Masyarakat menyalahkan pusat. Pusat menyalahkan gubernur di Aceh. Jadi kan serima lain. Itu tidak akan menyelesaikan persoalan. Orang pintar profesor pun juga menyalahkan orang Aceh. Udahlah orang Aceh udah pendidikannya nomor 25 kalau nggak salah. Orang miskin, semua lemah. Saya pernah buat tabel Pak. Aceh yang paling negatif Pak, dapat 30 buah. Stunting, kemudian narkoba, kemudian kecenderungan gila. Jadi lengkap semua. Saya bilang yang positifnya Aceh apa nih? Nggak ada Pak. Jadi sangat prihatin sekali. Jadi saya minta Pak, bisa dilanjutkan lagi, ada tindak action dari diskusi ini Pak. Jangan sekedar ngomong-ngomong di ruang ini, kemudian kita pulang. Naiknya apa? Orang Aceh tanya, apa lagi? Belum. Habis ini apa lagi? Setelah ini apa lagi? Terus mereka menagih. Setelah bertemu dengan Prabowo apa lagi? Jadi mohon ditindak lanjut nih Pak. Supaya tidak perang lagi. Wah, berat sekali. Yes, can I ask? We collect 2 questions for the sake of time, and then we ask our speakers. Okay, thank you, Noble. One question, 2 part. Okay, I have one question, but 2 part. The first part is, so it been 2 questions. So the first one is, I want, based on your observation, how political leader outside Jakarta and Aceh view this process, this peace process. Is it one that united narrative that we have peace, territorial integrity is intact, we move on, or there are other kind of discussion that they have? Because Indonesia is so big, and there are many regional leaders
right there. That my first part. The second one, how, in your observation, ordinary people outside Jakarta and outside Aceh view this whole peace process so far, based on your observation? Now that we enter 20 years of this hallmark event. So this is my question. Thank you. Thank you very much. Can I invite? Yeah, thank you very much for the opportunity. I will ask you, maybe the audience from this event, not only like people in the sea level, but also might be people that in my age, like we are the generation, the next generation that always talk about what is the people like us, like what is the right thing to do? All people, all the narasumber already said that we have to continue, kita harus melanjutkan, kita harus mempertahankan. Tetapi dengan bonus demografi, ya kita sedang mengalami bonus demografi saat ini yang harusnya dilakukan oleh para pemuda, para orang-orang yang di usia mungkin dari 25 ke atas sampai dengan 35 saat ini, itu seperti apa? Karena saya ambil contoh sedikit, ketika we are trying to be critical, we are trying to take more interest in like one of the things politik, itu akan terlihat seperti melawan pemerintah gitu kan. Tapi ketika akhirnya kita malah jadi apatis or tidak terlalu peduli lagi karena takutnya tidak sesuai, itu juga tidak baik gitu. Nah, what is the POV dari dua pengalaman beliau di depan ini yang dulu punya semangat juang sampai Bapak menemukan alamatnya, Bapak melihat orang ditembak, itu bisa disampaikan ke kita yang bisa membuat mindset juga seperti itu, berjuang dengan era sekarang with nowadays condition. Might be slightly different with the history that you already told us. But yeah, thank you so much for the answer. Very much. So, Mau dijawab dulu? Oh? Yeah. Thank you very much. Two questions, but I think it's about the same topics. Yeah. I would like to personalize the opinion of people outside Aceh, seeing the Aceh peace process. The founder of Tempo magazine was a poet named Gunawan Muhammad. So in 2000, early 2000s, we talk about, we have plenty of discussion in our office about Aceh, what we should do, what is our opinion in the editorials about Aceh peace process, and so on and so forth. And then one day, Gunawan Muhammad teasing us by asking a question. What about if we support the freedom of Aceh? Tempo as a media. What's the idea, Pak Gun? The idea is we have to let Aceh learn about how to become the independent countries. That's very radical idea, because they never know about how to handle the state. Can they manage the country? Do they really understand how to manage the country? And can they make the people's more prosperity about that? Then we have the cover story about that by using that word. It is also happened when in East Timor, we also support the freedom of East Timor. And I remember the covers of Tempo at that time is putting the Sanana Gusmao pictures and saying that Merdeka atau nanti. So we support the freedom of East Timor. And then this process going on, and now we see how the Acehnese handle the situation in Aceh nowadays. What about the elites and the peoples in other area? I think they divided. They divided. Some of them saying that they don't support
Aceh. They saying that Aceh is like an area that's too many keistimewaan, too many specialties, specials, too special, and of course there is a jealousy. Of course there is a jealousy. Just like East Timor and Nusa Tenggara Timur, they are in the same island. East Timor is much better than Kupang, for example, even though they are managed by Indonesia. So there's kind of jealousy, some kind of jealousy. That's it. Oh, ada satu lagi ya? For the younger generation. Oh iya, buat generasi muda, saya kira persoalan Aceh ini memang tidak dicatatkan di dalam sejarah formal ya. Itu problemnya. Tidak dicatatkan. Jadi semua cerita saya dan Murizal ini kayak sesuatu yang baru gitu. Padahal buat kami kayak kemarin sore gitu, 20 tahun itu kayak yesterday evening gitu. Oh my God, it's already 20 years ago. Nah, dan anak-anak muda itu. Saya punya 3 anak yang mungkin kurang lebih umurnya 20 dan akhir dari belasan begitu, yang juga nggak punya gambaran tentang apa yang ada di Aceh. Kecuali mereka bertanya kenapa anak kedua saya namanya Jempa. Oh ya, Biruna. Saya jadikan itu sebagai pintu masuk untuk menjelaskan kenapa saya memberi kamu anak Jempa. namanya Jempa. Jempa is a word of flowers in Flower. Aceh that become a very popular song in Aceh. Dan saya jelaskan itu semua begitu. Dan itu hanya itu kesempatan karena mereka sudah berpikir dalam frame yang berbeda gitu. Berpikir dalam frame yang berbeda. Dan saya kira soal nationality begitu-begitu udah berubah ya anak sekarang ya. Jadi barangkali peristiwanya bisa di-package dalam sebuah cerita sejarah di buku-buku sejarah, tapi perspektifnya kita nggak bisa paksakan. Kemarin saya diwawancarai oleh media ketika saya ceritakan hal yang sama tentang sikap Tempo terhadap Aceh dan sebagainya. Apakah Tempo jadi tidak nasionalis? Pertanyaan saya, apa sih nasionalisme? Sekarang ini apa nasionalisme? Apakah sesuatu yang kita perjuangkan berdasarkan boundaries tertentu? Kalau kita baca Ben Anderson misalnya sama sekali bukan itu. Ingat bahwa once upon a time dulu kita pernah bertukar wilayah. Satu pulau di Maluku dijajah oleh satu pulau yang sangat banyak rempah-rempah, dijajah oleh Spanyol, sementara New York City dijajah atau dimiliki oleh Manhattan, dulu namanya New Amsterdam, dimiliki oleh Belanda. Ditukar, Spanyol dapat Manhattan dan Belanda dapat si pulau rempah-rempah itu. Coba bayangkan kalau itu semua tidak terjadi, maka Manhattan itu menjadi IKN sekarang. Luar biasa kan Indonesia, ibu kotanya di Manhattan sana. Gitu. Jadi nasionalisme is very very complicated things. Saya kira itu. Saya selalu punya kata kalimat sejarah itu selalu berulang dan selalu itu aktual. Misalnya di zaman Belanda itu misalkan rakyat sipil dengan pejuang rakyat, pejuang Aceh itu ada kartu khusus. Tahun 53 Indonesia juga membuat hal sama. Itu Belanda ya. Belanda itu kulit putih. Tahun 53 Darul Islam juga Belanda. Indonesia juga melakukan hal sama. 2023 untuk misalkan GAM sama warga sipil seperti saya nih bikin KTP merah putih. Kamilah paling nasionalisme loh di Indonesia. Di KTP segede gini loh. Saya masuk hotel Jakarta bingung, ini apa? KTP nih Bu. Nggak pernah lihat dia. Karena ukurannya 10 cm kali 10 cm. Serta ini ada tag Pancasila. Tanda tangan tuh, kalau ibu-ibu kan cuma satu kan, Pak Lurah atau Camat kan. Kami 3 loh cari ini. KTP merah putih, nah ada merah putih, ada tag Pancasila. Tahun 53 juga ada tag Pancasila. Cuma tag Pancasila 53 itu pendek-pendek. Kenapa sekarang jadi panjang? Saya bingung juga nih. Jadi ada Camat, Koramil, Kapolres. Anda nggak pernah lihat itu, cuma kami yang merasakan merah putih, ada tag Pancasila, ada lengkap, kami harus hafal tuh. Kalau kena razia sama TNI, waduh Pak, kita harus bisa hafal tuh Pancasila. Jadi repot kali kami. Jadi maaf ya, kadang kala orang di daerah tuh merasa di Aceh ya, diskriminasikan. Orang Aceh ditangkap jual penadol apa tuh lah, ganja. Itu suku, pada dalam segi media nggak boleh menyebutkan hal kayak bersifat etnis suku. Dulu maaf ya, di masa konflik Aceh berambut cepak, berdialek non Aceh, itu asumsinya itu dibuat berarti orang Jawa.
Maaf ya. Padahal itu bukan. Ditemukan bajunya ada tulisannya Gam. Kak, saya dulu punya media tablet Mengkutarja, itu dapat foto, entah yang kirim atau, tapi foto itu maaf ya, gerakan Aceh mereka. Belakangnya wajah orang Jawa. Saya kan wajah orang Jawa juga nih. Pernah ditangkap Gam karena wajah saya mirip orang Jawa. Jadi belakangnya ada nih. Jadi simbol-simbol gitu membuat orang sebenarnya nggak boleh. Karena itu membuat framing. Karena orang padunya baca koran, baca online, itu hanya baca judul, nggak baca isi. Dan itu fatal kali. Dan itu masih terjadi. Semestinya era komplit itu udah terjadi. Mestinya di era sekarang nggak boleh terjadi lagi. Coba lihat judul. Orang Aceh jual ganja. Orang Aceh tangkap jual ganja ini. Pokoknya kata Aceh, kata Batak, kata Papua. Semestinya nggak boleh ada di judul. Tidak ada suku etnis. Mata sipit. Itu nggak boleh. Tapi ilmu itu. Apa media online sekarang kan rata-rata tuh nggak bisa buat berita dia. Kalau maaf ya, kalau Kapolda, TNI kirim serampe, saya masuk grupnya mereka, itu copy paste. Karena wartawan itu nggak digaji oleh pemerintah, jadi masalah lagi media online di daerah rata-rata demikian. Jadi udah komplikasi kali, udah masalahnya terus bertambah terus. Nah, pertanyaan apa yang bisa dibawa oleh pemuda sekarang? Kita kan udah berhentilah caci maki masa lalu, karena itu nggak akan pernah tenang. Yang bisa kita buat ya kita memperbaiki diri sendiri, sebuah komunitas masuk. Generasi sekarang tuh negara itu simbol itu nggak begitu penting kali. Paspor tuh yang numpang lewat aja ke luar negeri. Nggak penting merah putih. Dan berhentilah menipu masyarakat. Kita merdeka dengan bambu runcing. Nggak pernah bambu runcing menggalakkan tanknya Belanda. Itu harus diingat. Jangan cukuplah kita menipu masa Soeharto. Oke lah saya ditipu oleh masa Soeharto dan teman-teman sini. Saya yakin teman sini rata pernah ditipu oleh Soeharto. Karena merdeka dengan bambu runcing. Sejak kapan bambu runcing bisa mengalahkan tank? Kita merdeka, padahal enggak. Indonesia kan proklamasi 45. Itu sama kayak GAM, Santiro, Aceh Merdeka, 76. Proklamasi, merdeka enggak? Enggak, sampai kan belum merdeka. Belanda, Indonesia 45 proklamasi, merdeka deklarasi Belanda itu 27 Desember 49. Itu pun setelah dapat Indonesia mau bayar kompensasi. Jadi sebenarnya enggak ada yang gratis, bayar. Jadi Indonesia telah bayar sekitar 500 triliun atau berapa saya dulu lupa. Dan lunasnya di masanya Presiden SB. Jadi nggak ada yang gratis tuh. Jadi bangun pendopo di istana semua jalan irigasi itu Belanda hitung. Tukar bangunan Presiden perusahaan milik Belanda ya ke Indonesia itu dihitung bayar kita Indonesia nih. Cuma hal itu kan nggak pernah disebutkan. Jadi kita harus jujur pada sejarah yang bukannya sejarah Fadlizon dah, yang hari kebudayaan 17 Oktober. Artinya itu betul-betul sejarah yang ada. Jadi jangan lagi menipu generasi muda dengan sejarah dulu. Jangan lagi menipu Garuda Pancasila itu ekornya 8, ini 45. Jadi ini itu cukup lah sudah. Tapi karena nih burung Garuda ini kan mitos di Jawa. Karena ditulis seolah jadi fakta. Di luar Jawa fakta karena nggak ditulis, nggak tadi dibilang dongeng. Benar nggak kita di Aceh ada nih? Ini dongeng. Jadi ke depan bagi anak muda generasi baca sejarah banyak versi. Kita berbuat untuk negeri ini. Karena negeri ini bukan dalam kondisi sekarang bukan baik-baik saja, kacau nih. Kalau kita amati ya, terus tiap hari baca berita kan negatif semua ratanya, pajak, royalti, apalagi itu. Jadi nggak ada yang menyenangkan. Baca koran jadi takut kita, lama-lama stres. Karena mikir negara ini. Jadi kemarin maaf saya jumpa, Bang, gimana kondisi negara ini? Ada teman hari Minggu Bang nggak usah jawab, nggak usah bikin negara lah, kita bikin nasib kita sendiri nih. Kita masih bisa kerja nggak? Atau udah kena PHK? Jadi kita ya paling tidak perbaiki diri sendiri, belajar sejarah, pikiran terbuka. Tidak hanya ini karena sekarang penjajah kan nggak perlu lagi menjajah secara fisik. Cukup Cina masuk ke Pulau Wali, nikel udah mereka punya semua rata-rata. Jadi nggak perlu penjajahan secara ekonomi lebih bagus. Indonesia contohnya dengan Amerika. Jadi itu yang harus dibuka pikiran. Jangan nasionalisme sempit. Atas nasionalisme semua kita membunuh itu kecil kali deh. Itu dulu. Sekarang udah cukup, terakhir nggak perlu lagi kita. Itu menurut saya sih. Ya, terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Okay, jadi thank you so much. Yeah, thank you so much for again for sharing this whole rich story, and thank you so much for staying with us for the whole day. I'm sure you have been enriched with full knowledge. But, first of all, let us join to thank our two distinguished speakers. Pak Zulkifli, Pak Amriza, thank you so much. Saya mau kasih buku. Orang kita orang memberi, bukan orang menerima.